Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membaca Sittatul Mawadhi' minas sirah. 6 pelajaran penting dalam sirah. Sekarang masuk pada yang ketiga ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-mawdhi'u tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam suratan najmi bihadratihim. Yaitu kisah tentang ketika Nabi membaca surah An-Najm. Surah An-Najm bihadratihim. Ya. Tatkala itu mereka hadir, yaitu orang-orang musyrikin. Jadi ketika Nabi membaca surah An-Najm, mereka hadir. Falamma balagha, tatkala Nabi sampai ke ayat yang ke-9, afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apakah kalian, wahai orang musyrikin, pantas untuk menganggap Lata wal Uzza sebagai sembahan? Ini artinya ya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Taib. Ketika beliau baca ini surah An-Najm, pas ya, di ayat yang ke-9, alqa syaitanu fi tilawatihi. Syaitan melemparkan membisikkan sesuatu, dia gabungkan dalam bacaan Nabi, tilkal gharani kul ula, burung-burung putih. Ini lambang atau nama sembahan orang-orang musyrikin dulu. Ya. Paham ya? Jadi Nabi hanya membaca afara'aitumul Lata wal Uzza, tapi syaitan seakan-akan orang musyrikin dengar ada kalimat tambahannya, tilkal gharani kul ula. Paham? Padahal dalam Al-Quran tidak ada yang tilkal gharani kul ula. Dalam Al-Quran itu afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Pantaskah kalian menganggap Lata wal Uzza wa manah sebagai sembahan? Itu yang ada. Nah, ketika Nabi membaca ini, syaitan melemparkan kalimat tilkal gharani kul ula. Jadi orang musyrikin dengar. Ya senang mereka. Kenapa? Karena seakan-akan Nabi mentakrir atau mengucapkan atau memuji sembahan mereka. Paham? Wa inna syafa'atahunna la turji. Ya, ini mesti semua ayatnya wa inna syafa'atahunna la turji. Jadi Nabi membaca afara'aitumul Lata wal Uzza, ditambahkan tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna la turji. Syafaat mereka itu goronik tadi. Goronik itu kan artinya burung-burung putih ya. Nama sembahan mereka yang mereka tinggikan, yang mereka agungkan. Ya. Syafaat mereka ini diharapkan. Masya Allah. Bahaya nih bisikan setan. Ya. Jadi orang musyrikin seakan-akan dengar Nabi ada 2 ayat yang ditambahkan. Tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna la turji. Syafaat mereka diharapkan. Maka fadhannu, mereka menyangka orang musyrikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Jadi mereka menyangka seakan-akan Nabi mengucapkan itu. Ya. Fafarihu bidzalik. Orang musyrikin gembira dengan itu. Wa qalu kalaman ma'nahu, maka ketika mereka dengarkan Nabi mengatakan 2 tambahan ayat itu, mereka mengucapkan kalimat yang maknanya seperti ini. Hadzal ladzi nuridu. Inilah yang kita inginkan. Inilah yang kita inginkan. Wa nahnu na'rifu. Kami mengetahui annallahu wan nafi'u dhar wahdahu la syarikalah. Kami tahu
Kami yakin bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat, yang bisa menolong, dan hanya Allah yang bisa menghilangkan bahaya, yang memberikan bahaya semata, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Walakin haula, akan tetapi mereka-mereka ini, apa mereka ini? Siapa mereka ini? Goronik. Ini kan ucapan orang musyrikin. Jadi mereka ketika mereka dengarkan Nabi mengatakan dua ayat tambahan itu yang syaitan lemparkan kalimat itu, mereka mengucapkan kalimat, ini yang kami inginkan. Ini yang kami inginkan. Karena Nabi mengatakan apa dalam ayat tambahan itu tadi? Syafaat mereka diharapkan ya. Wa inna syafa'atahunna la turji. Ini tambahan dari syaitan. Ya, mereka dengarkan seakan-akan Nabi baca ayat itu, maka mereka katakan, ini yang kami mau. Ya, ini yang kami mau, ini yang kami harapkan. Kami tahu bahwa Allah yang memberikan manfaat, yang menolong, Allah juga yang mendatangkan bahaya. Wahdahu, hanya Allah semata, tidak ada tandingan Allah dalam hal ini. Akan tetapi mereka itu goronik, kata orang musyrikin, yashfa'una lana indahu, hanya memberikan syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagos sajadata sajada wa sajadu ma'ah. Tatkala Nabi baca surah ini An-Najm, pas dapat ayat sajadah. Ingat ya, di surah An-Najm ada ayat sajadah di situ. Fasjud, di akhirnya fasjudu lillahi wa'budu. Ada 4 tempat ya yang sahih dari Nabi di mana Nabi membaca ayat tersebut dan Nabi sujud. Itu nama tempat-tempat sujud tilawah. Yang pertama di dalam surah Shad. Wa kharra raki'an wa anab, sujud. Ini sahih. Yang kedua pada surah An-Najm. Di akhirnya ya, fasjudu lillahi wa'budu. Kalau dalam mushaf itu yang gambar-gambar masjid ya. Nah, tapi tidak semua yang sahih, cuma 4 yang sah dari Nabi. Yang lainnya itu kenapa banyak dalam Al-Quran? Karena amalan sebagian sahabat. Jadi penulisan mushaf ditulis juga, tapi yang sah dari Nabi cuma 4. Shad, surah An-Najm, di akhirnya fasjudillahi wa'budu. Yang ketiga dalam surah Al-Insyiqaq. Dalam surah Al-Insyiqaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujud di situ. Itu sahih dari Nabi SAW, beliau sujud. Yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini 4 ya. Nah, tatkala Nabi baca surah An-Najm, di situ ada ayat sajadah di akhirnya. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Wasajadu ma'ah. Orang musyrikin juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di situ bersama Nabi. Fasya'al khabaru annahum safuhu. Tersebarlah khabar ya bahwa Nabi dan para sahabat damai. Nabi dan para sahabat damai. Padahal tidak. Nabi baca afara'aitumul Lata wal Uzza. Pantaskah kalian menganggap Lata wal Uzza sebagai sembahan? Hanya syaitan lemparkan kalimat, orang musyrikin senang. Ya. Jadi tersebar kabar bahwa orang musyrikin dan Nabi SAW dan para sahabat yang ada pada waktu itu damai. Sofuhu, berdamai. Sofu itu artinya jabat tangan ya, maksudnya berdamai. Wa sami'a bidzalika man bil habasyati faraja'u. Maka didengarkan khabar itu mungkin dari mulut ke mulut karena tentunya pada waktu itu belum ada teknologi ya, belum ada. Mungkin dari khabar dari surat menyurat atau yang semisal itu tersebar khabar, didengarkan oleh sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ada beberapa orang sahabat yang hijrah ke Habasyah. Karena mungkin tidak mampu menahan tekanan-tekanan yang ada bagi orang untuk mereka, maka hijrah sebagian sahabat termasuk Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah dan yang lainnya. Faraja'u, mereka kembali ke Makkah. Paham? Padahal kabarnya tidak benar. Nah, makanya yang hijrah ke Habasyah itu 2 kali hijrahnya. Dari Habasyah, ya dengarkan khabar sudah damai, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi penindasan, ya, kezaliman. Ya, maka mereka kembali ke Makkah. Ternyata keadaannya masih seperti itu. Hijrahlah mereka kedua kalinya ke Madinah. Paham ya? Jadi mereka dengarkan khabar, mereka sudah di Habasyah, sudah hijrah ini. Dengarkan khabar, sudah damai. Iya. Kan mereka masih ada harta-harta mereka, tanah mereka, rumah mereka masih ada di sana. Jadi mereka mungkin lebih tenang di Makkah kembali. Ya. Falamma ankaru dzalik, Rasulullah SAW adu ila syarrin. Tatkala Nabi mengingkari
ya, Nabi mengingkari. Nabi mengingkari maksudnya tidak ada kedamaian, tidak ada damai. Ya. Nabi mengingkarinya, adu ila syarrin mimma kanu alaihi, maka mereka kembali ya melakukan permusuhan kepada Nabi. Melakukan permusuhan kepada Nabi SAW. Sebab mereka menyangka, oh ternyata kita selama ini salah sangka. Ya, terlalu ya mengharapkan ini, mengharapkan itu, ya. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Tidak sesuai yang mereka sangka, tidak seperti yang mereka sangka. Taib. Jadi ketika Nabi mengingkari hal tersebut bahwa kami tidak pernah berdamai. Kami tidak pernah berdamai. Itulah sebenarnya poin yang ketiga ini, pelajaran yang ketiga berkaitan dengan pelajaran yang kedua. Apa itu? Tidak boleh ridho. Subhanallah, perhatikan Nabi ya, Syekh sudah sebutkan kemarin. Bahwa seandainya diberikan keringanan mereka, ya mungkin Nabi SAW, ayo kita damai saja. Walaupun dalam hati tetap mengingkari. Paham maksudnya? Mungkin kita berpikir, kenapa tidak dikatakan ada keringanan? Dalam lisan saja dikatakan kita damai, dalam hati tetap kita ingkari kemusyrikannya. Demi menyelamatkan nyawa. Ya kan? Seperti misalnya kisahnya Ammar bin Yasir. Tahu Ammar bin Yasir kisahnya? Ya, sampai ibunya ditusuk dengan bisi panas, semuanya radhiyallahu anha, wanita yang mati syahid pertama di jalan Allah. Ya, diperintahkan untuk mencela Nabi, tidak mau. Ibunya ditusuk, meninggal. Ammar bin Yasir melihat ibunya sudah dibunuh, dipaksa untuk mencela Nabi. Beliau celah Nabi, tapi hatinya tetap iman. Terpaksa untuk menjaga nyawanya, menjaga jiwanya. Itu boleh dilakukan. Turun ayat membenarkan perbuatan Ammar bin Yasir. Maka farabillahi ba'da imanihi, dalam surah An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia dipaksa. Kecuali kalau dia dipaksa tetapi hatinya tetap dalam keimanan. Itu kisah Ammar bin Yasir. Nah, ini boleh ketika nyawa terancam. Tapi ketika kisah kaum musyrikin ini tidak ada. Tidak ada keringanan untuk mereka, tidak boleh. Paham? Beda keadaannya dengan Ammar bin Yasir. Kalau ini yang ada perintah adalah hijrah. Makanya Nabi tidak, ketika orang musyrikin menganggap kita teman. Ya, sudah damai. Ya mungkin kalau kita berpikir, kenapa Nabi tidak bilang ayo kita damai saja? Padahal dalam hati tetap apa? Tetap mengingkari kesyirikannya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Makanya di sini Nabi mengingkari. Kita tidak pernah damai. Tetap, kalian musuh-musuh kami. Ya, kalian musyrikin. Agama kalian batil. Sembahan kalian ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mengangkat bahaya dan seterusnya. Paham? Makanya kata Syekh di sini, setelah itu mereka tahu adu ila syarrin. Kembalilah mereka kepada kejelekan yang sebelumnya, itu kembali menindas Nabi, menindas para sahabat, ya, mengusir. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalik khaufa minallahi khaufan 'aziman hatta anzalallahu alaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Ya. Tatkala kaum musyrikin berkata kepada beliau Nabi sallam bahwa engkau telah mengucapkan hal tersebut, maksudnya kamu katakan kita tidak damai, ya, pengingkaran, maka Nabi sallam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan minallah, khaufan aziman, khaufan aziman, ketakutan yang sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidaklah mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, tidak pula mengutus seorang nabi sebelum engkau, kecuali bahwa apabila ia membaca, syaitan pun memasukkan sesuatu ke dalam bacaannya. Turunlah ayat ini. Tenanglah Nabi sallam. Tenanglah Nabi SAW. Maksudnya orang musyrikin ya kan sebelumnya mengetahui bahwa Nabi mengucapkan itu. Ya. Nah, sekarang didatangi Nabi SAW oleh orang musyrikin. Karena sebelumnya Nabi sudah mengingkari bahwa saya tidak membaca, kita tidak berdamai. Iya. Sebelumnya kan mereka anggap kita sudah damai karena Nabi meyakini bahwa sembahan itu memberi syafaat di ayat tambahannya. Ya kan? Nah, sekarang mereka dengarkan Nabi mengingkari. Tidak seperti itu.
Datanglah mereka kepada Nabi. Kamu sudah mengucapkan itu? Atau tidak? Begitu. Maksudnya apakah kamu memang membaca itu ayat atau tidak? Ya, Nabi takut. Maksudnya kalau saya jawab tidak, mengingkarinya, ya, maka mungkin akan disakiti, dibunuh dan seterusnya. Tapi Nabi mengatakan tidak. Maka turunlah ayat. Nah, hanya Nabi ketakutan, ya wajar ya, takut tabiat di sini. Ya. Ya. Dan beliau juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai beliau mungkin ya, menganggap diri beliau keliru, ya, atau salah ucap, lisannya salah atau sebagaimana yang jelas beliau ingat beliau tidak pernah baca itu. Iya, loh. Mungkin Nabi heran, loh. Kok saya tidak pernah membaca 2 ayat itu, kalian mengatakan saya membaca. Jangan sampai saya salah ucap. Kalau saya salah ucap, saya berdosa. Kan begitu. Makanya di sini saya katakan bahwa Nabi ketika orang musyrikin datang kepada Nabi SAW dan kamu mengatakan itu, Nabi takut. Iya. Jangan saya sampai memang saya yang salah. Mereka sudah benar dengarkan itu, saya yang salah. Makanya Nabi SAW takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat, ya, agar Nabi tenang. Ayatnya, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum Muhammad dan tidak pula nabi kecuali, ya, ketika mereka membaca, syaitan pun melemparkan, ya, melemparkan sesuatu ke dalam bacaannya. Ternyata ini ayat turun pada kisah Goronik. Ini kisah masyhur dalam buku-buku sejarah, disebutkan kisah Goronik. Kisah Al-Goronik. Baik. Faman fahima hadhil qissata. Nah, Syekh mengatakan, maka siapa yang memahami kisah ini, ya, siapa yang memahami kisah ini, thumma syakka ba'daha fi din Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahu baina dinil musyrikin fa'abadahu Allah. Masya Allah. Siapa yang memahami kisah ini, ya, sudah dengarkan kisahnya tadi. Siapa yang memahami kisah ini, dia dengarkan dan dia pahami, kemudian masih ragu, ya, kemudian dia masih ragu setelah itu dengan agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum bisa membedakan antara agama Nabi dan agama orang musyrikin, didoakan kejelekan oleh Syekh abadahullah. Semoga Allah menjauhkan dia. Semoga Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Ya. Maksudnya, engkau dengarkan kisah ini, ya, masa engkau tidak mengambil pelajaran? Khususnya mereka ini orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sekarang. Ya kan? Yang mengaku Islam, yang mengaku, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian baca buku ini. Baca kisah ini. Ya. Kalian dengarkan, kalian baca. Kalau kalian pahami secara baik, ya, maka kalian akan bisa membedakan antara agama Nabi SAW dan agama orang musyrikin. Sekarang kalian mengaku pemeluk agama Nabi SAW. Tapi kenapa kalian belum bisa membedakan hal itu? Ini kan jelas. Kisahnya Goronik. Ya, bagaimana Nabi SAW, mengingkari, bahkan tersebar kabar bahwa mereka berdamai pun Nabi mengingkari. Berarti memang perbedaan yang sangat jauh. Tidak ada mudahana, tidak ada melakukan sesuatu yang haram demi agar orang ikut, demi agar orang, ya, ikut. Tapi kita melakukan sesuatu yang haram, yang penting orang ikut. Tidak seperti itu, agama tidak mengenal begitu. Itu namanya mudahana. Waddu law tudhinun. Dalam Al-Quran, mereka itu orang kafir musyrik Quraisy mengharapkan kalian tudhinun, mudahana. Itu apa? Kita tanazul, yaitu ayo enggak apa-apa Ji. Ya. Yang penting orang ikut. Itu orang-orang musyrikin inginkan. Ya. Waddu law tudhinun, kata Allah, mereka inginkan, mereka harapkan kalau engkau Muhammad dan sahabat mudahana, tudhinun. Ya. Sama seperti misalnya kita datang berdakwah di sebuah kampung, ya. Ya. Kita ingin menyebarkan kebenaran di situ, tetapi ada bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, tidak apa-apa kita ikut. Yang penting mereka ikut kita. Itu mudahan, tidak boleh dalam agama. Kecuali perkara-perkara yang mubah. Perhatikan baik-baik. Boleh, kecuali perkara yang mubah. Tidak melanggar syariat. Kita tidak apa-apa. Misalnya, sebagian tempat itu, ya, masih asing dengan jubah.
Kita dakwah di situ. Sudah ikuti kebiasaan mereka. Pakai sarung, pakai baju biasa, koko. Tidak ada masalah, mubah. Paham? Itu boleh. Adapun kita berdakwah di satu tempat, ingin menyebarkan dakwah sunnah di situ, tapi melakukan apa yang mereka lakukan dalam kebiasaan-kebiasaan mereka dan bid'ah, tidak boleh. Walaupun dengan tujuan menyebarkan sunnah. Engkau ingin menyebarkan sunnah, niatnya baik, tetapi dengan cara yang salah. Mengikuti pelanggaran-pelanggaran mereka itu tidak boleh. Paham ya? Itu tidak boleh. Tapi kalau perkara-perkara yang memang misalnya eh, hanya sunnah, ya, dilakukan, ditinggalkan untuk menyebarkan sunnah di situ tidak apa-apa. Misalnya kita eh, disuruh imam, misalnya diperintahkan untuk diberikan amanah untuk menjadi imam dan kita sebarkan sunnah di sebuah satu kampung yang mereka kebiasaannya menjaharkan bismillah sebelum al-fatihah. Tidak apa-apa kita jaharkan juga. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Memang kebiasaan mereka di situ seperti itu. Adapun melakukan ya karena mereka misalnya maulid dan ini melakukan bid'ah itu tidak boleh. Jelas ya? Taib. Seperti di sini Nabi SAW. Ya. Tidak mau beliau ikut. Ya, bahkan walaupun hati tetap mengingkari lisan yang tidak boleh. Itu ayat kemarin yang beliau baca terakhir. Ya. Ya. Waminan nasi may yaqulu amanna billah. Ya. Wa idza udhiya fillahi jala fitnatan nas ka'adzabillah. Itu ayat turun mengingkari mereka. Mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi ketika dicoba, diuji oleh manusia, diganggu, dicela, dicemooh, ya, dijadikan ini ujian manusia, azab dari Allah. Maksudnya apa? Tidak bisa bersabar di atasnya, mundur. Jelas ya? Taib. Maka itu tidak diperbolehkan. Maka kesimpulannya dari hadits ini, dari kisah ini kata beliau rahimahullah taala, siapa yang betul-betul memahami kisah ini kemudian masih ragu setelahnya, maksudnya setelah dia fahami dan masih ragu dengan agama Nabi SAW dan tidak bisa membedakan antara agama Nabi SAW dan agama orang musyrikin, abadullah. Semoga Allah menjauhkan dia. Khususon inna in arafa anna qaulahum tilkal gharanik yuradu biha malaikah. Yuradu biha al malaikah. Secara khusus, ya. Kalau dia mengetahui bahwa ucapan mereka tentang Goroni itu yang mereka maksud adalah malaikat. Yang mereka maksudkan adalah malaikat. Ya. Maksudnya sebagian orang musyrikin ya menganggap Al-Ghoronik itu sembahan yang paling tinggi. Makanya sebagian mereka menganggap ya Ghoronik itu malaikat. Ghoronik itu malaikat. Kesimpulannya bahwa di dalam kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Yang pertama, kita melihat bagaimana ya Nabi SAW dan para sahabat betul-betul berusaha ya, berlepas diri ya, bara' dengan agama kaum musyrikin, dengan agama orang-orang musyrikin. Ya. Demikian pula dalam kisah ini kita melihat bagaimana kesabaran mereka ya yang berhijrah ke Habasyah, yang berhijrah ke Habasyah. Ya, yang berhijrah ke Habasyah. Sampai mereka kembali ya, ke Makkah dengan ya, sangkaan bahwa mereka sudah tidak ya, mendolimi dan tidak menindas, tetapi mereka ternyata kembali dalam perkara mereka yang jelek itu, maka diperintahkan mereka untuk berhijrah ya, berhijrah ke Madinah. Kemudian dalam kisah ini juga kita melihat bagaimana syaitan ya selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Sampai bacaannya Nabi pun dibisikkan, dilemparkan dua kalimat. Ya. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh dari kalangan jin dan manusia, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'd, mereka saling mewahyukan dengan kalimat-kalimat zukhrufal qawli gurura, indah, kalimat-kalimat indah yang menipu. Ya. Sebab Ibnu Qayyim menjelaskan memang syaitan ini yang paling mereka ya,
yang paling mereka semangat untuk menyesatkan manusia ke dalam hal tersebut adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Dan mereka untuk menyesatkan manusia dalam hal kesyirikan ini pelan-pelan, tidak langsung seperti itu. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kisah awal munculnya kesyirikan paling pertama di dunia yaitu kisah Nabi Nuh. Kisah kaum Nabi Nuh. Ya, lihat bagaimana syaitan membisikkan di situ. Ya, ketika meninggal orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh itu, ya tidak disembah dulu. Ketika meninggal, maka kaumnya itu membuatkan kayu patungnya di tempat yang biasa mereka duduk di situ beribadah. Tujuannya untuk mengenang saja. Kisah ini disebut dalam Sahih Bukhari dari hadits Ibnu Abbas. Ya, untuk mengenang saja orang-orang soleh mereka. Dipasang kayu di tempat-tempat mereka biasa duduk. Belum disembah. Nah, ketika orang yang memasang itu kaumnya meninggal, anak keturunannya, anak cucunya, ya, melihat ada sesuatu. Ini sepertinya sembahan ini, sebab mereka dengarkan kabar dari orang-orang tua mereka itu adalah orang-orang soleh. Ya sudah, dilupakanlah ilmu itu, nusyal ilmu fa'ubidah min dunillah. Dilupakanlah ilmu tersebut, maksudnya ilmu yaitu itu bukan sembahan sebenarnya, hanya dipasang saja tapi sudah hilang itu. Berubah menjadi sangkaan bahwa itu adalah sembahan, maka disembahlah. Awalnya tidak disembah. Itulah awal muncul kesyirikan di muka bumi. Itulah awal munculnya kesyirikan di muka bumi. Itu menunjukkan bahwa kita hendaknya ya, berhati-hati dan terus mengajak manusia kepada tauhid, mengajarkan mereka tauhid. Ya. Dengan cara mengajarkan mereka ilmu agama. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ya, sebab yang masukkan seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah kejahilan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair. Seandainya mereka mengatakan, seandainya kami ini dulu mendengarkan dan memahami, itu kami belajar, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Qayyim ini jelas bahwa mereka mengatakan, seandainya kami dulu belajar, mendengarkan dan memahami, itu orang belajar ya. Seandainya kami dulu belajar, maka kami tidak menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Qayyim ini jelas bahwa sebab seorang itu masuk dalam neraka adalah kejahilan. Ya. Makanya syaitan sangat berusaha keras bagaimana agar manusia itu tidak paham terhadap agama, jahil terhadap agama mereka, terutama tentang kesyirikan. Ya. Makanya dia berhasil untuk ya, sebagian manusia yang menganggap kesyirikan adalah tauhid sebagai kesyirikan, itu yang dia inginkan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Usul Sittah menjelaskan itu. Pengkaburannya syaitan bagaimana. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Usul Sittah, mukadimahnya min a'jabil ujab, dari perkara yang sangat menakjubkan. Ya. Dari perkara yang sangat menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Di dalam Al-Quran jelasnya itu tauhid apa. Jelasnya itu kesyirikan, bentuknya bagaimana. Bagaimana larangan-larangannya dalam Al-Quran. Tentang tauhid dalam Al-Quran. Ya, bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan semua Al-Quran itu adalah tauhid. Kenapa mereka sampai terbalik pemahaman mereka? Tauhid dianggap kesyirikan, kesyirikan dianggap tauhid. Ya. Lihat bagaimana syaitan berhasil. Tapi sudah sunnatullah bahwa akan terus ada orang-orang yang menjelaskan kebatilan itu. Akan ada. Ya. Ya mungkin syaitan berhasil pada sebagian orang saja. Tapi dia tidak pernah ya, akan berhasil untuk menyesatkan semua manusia. Ada pun orang-orang yang jahil, yang tidak paham agama, iya disesatkan oleh syaitan. Ketika diperintahkan mereka untuk meninggalkan perbuatan mereka, mereka anggap kita tanakus kepada orang-orang soleh, tidak memberikan hak-hak orang soleh. Ya. Perbuatan mereka anggap ini perbuatan yang benar, menghormati orang-orang soleh, kita kasih haknya. Ya. Karena dia cuma perantara saja. Jelas ya? Nah, ini juga pelajaran yang berikutnya yang kita bisa ambil dari kisah ini, itu apa? Menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin mengetahui Allah yang menciptakan segalanya. Hanya Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang bisa mengangkat bahaya. Mereka paham kan?
Orang musyrikin mengatakan di sini, kami tahu hanya Allah yang memberikan manfaat. Kami tahu hanya Allah yang menurunkan bahaya. Ya. Tapi goronik itu, ya, goronik itu tadi yang disebutkan mereka hanya pemberi syafaat. Mereka katakan kan? Makanya kita mengambil pelajaran di sini yang disebutkan sebenarnya ini dalam Qawaidul Arba bahwa ketika seorang itu meyakini tauhid rububiyah, itu belum cukup masukkan mereka ke dalam Islam. Karena orang musyrikin juga memahami itu. Ini terang-terangan mereka katakan ini. Ini kisah hadits, kisah ini sejarah ini. Dengan lisannya memang dia katakan. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Ini menguatkan makna Al-Quran. Ya kan? Dalam Al-Quran begitu dikatakan. Allah berfirman apa? Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Berarti tahu mereka Allah itu pencipta. Itulah rububiyah Allah. Nah, di sini jelas mereka yang katakan langsung. Kalau itu kan dalam Al-Quran pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini dalam kisah ini disebutkan oleh Syekh, ini kan kisahnya panjang ini Goroni. Ya. Dijelaskan ucapan mereka apa yang mereka katakan. Apa yang mereka mengatakan? Nahnu na'rifu anna Allah huwan nafi' wal dhar. Kami tahu, kami yakin hanya Allah yang memberikan manfaat dan hanya Allah yang memberikan bahaya dan mengangkat bahaya itu. Mereka tahu. Hanya Al-Ghoronik ini, ya, sembahan-sembahan kami ini Ghoronik, ya, mereka itu hanya pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini persis kayak gini orang-orang sekarang yang melakukan kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa apapun alasan kalian mau memberikan syafaat saja atau ya penolong pada hari kiamat atau yang semisal itu, hakikatnya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena kalian berdoa, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa nama itu tidak merubah hakikatnya. Kalian mau menamakan pemberi syafaat, kalian mau menamakan hanya perantara, kalian mau menamakan dia sebagai wasilah, tawassul. Hakikatnya kalian berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Berarti dalam keyakinan kalian ada sesuatu yang kalian yakini bahwa orang yang meninggal ini bisa memberikan apa? Manfaat. Padahal orang meninggal tidak bisa mendengar. Itulah kesyirikan. Berarti ada keyakinan gaib di situ, ada keyakinan tersendiri. Ya, ketika mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa tauhid rububiyah itu dari konsekuensinya itu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Jadi tauhid rububiyah konsekuensinya tauhid uluhiyah. Atau kita balik bahwa tauhid uluhiyah yaitu meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak selainnya, itu adalah hasil atau buah dari tauhid rububiyah. Ini saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Jelas ya? Maka kalau meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur segala alam ini, menghidupkan, mematikan, itu sudah cukup dikatakan seorang itu masuk ke dalam Islam, maka untuk apa orang musyrik itu diperangi oleh Nabi dan para sahabat? Dia sudah berislam berarti kalau begitu. Cukup dengan keyakinan itu saja. Tapi karena kalimat itu, keyakinan itu belum cukup memasukkan seorang ke dalam Islam, maka mereka masih diperangi. Walaupun keyakinan itu ada. Bahwa hanya Allah yang menyembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, memberikan manfaat dan seterusnya, menghidupkan dan mematikan. Baik. Ini beberapa faedah dari poin yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga. Ya, setelahnya itu adalah poin yang keempat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, tinggal 3 lagi ya, yang sudah 3. Tapi ada beberapa pelajaran itu yang panjang. Ya, itu yang pelajaran yang keempat. Baik. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.